Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Ini agak gede. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiy wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah pagi jelang siang ini kita kongko ngopi sambil diskusi tentang seni dan budaya di era digital. Salawat dan salam kita sajikan ke pahlawan revolusi dunia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lusmawe, Bung Farhan anggota DPR termuda tidak ya? Kedua termuda. Nah, dia lahir 90 udah jadi anggota DPR gitu. Saya 80. Bentar lagi udah 4 Desember 40. Ya. Yang saya hormati Pak Diki, ini sesama alumni Serambi dengan saya. Teman-teman yang berbahagia seluruhnya, Bapak Ibu yang berbahagia, saya diamanahkan untuk bicara soal kira-kira peta digital kebudayaan dan seni kita di Indonesia itu sekarang bagaimana, sekaligus dengan pengalaman saya bekerja 6 tahun sebagai komisi penyiaran yang kerjanya itu nyemprit artis-artis TV itu. Nah, itu kerjanya tuh. Untuk pertama, kita lihat dulu sebenarnya digitalisasi budaya itu definisinya apa. Kalau sederhananya, digitalisasi budaya itu sekedar konsep pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna yang terkait kebudayaan Indonesia. Arus utamanya ini sebenarnya tentang pengelolaan, penyebaran, dan pengetahuan tentang unsur-unsur budaya. Itu arus utamanya. Kalau asal kata digital itu kan asal katanya bahasa Yunani itu. Digitius ya. Sehingga orang sering menganggap bahwa digital itu udah pasti bilangan binary untuk urusan komputer dan algoritma. Nah, Indonesia akhir-akhir ini sejak Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan disahkan, setiap tahun itu mencadangkan dana 2 triliun untuk dana abadi budaya. Amanah dari undang-undang itu. Kemudian undang-undang ini turunannya di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang tadi disinggung oleh Bung Farhan itu. Di tingkat provinsi Aceh itu masih dibahas. Biasalah, rancangan aturan itu kan selalu ada pro dan kontra. Ya, itu biarkanlah berlanjut gitu. Kalau saya sih setuju biar kanun kebudayaan Aceh itu ada, sehingga tidak mudah ngurus budaya dan seni ini. Sederhananya gitu. Orang sering menganggap mudah, padahal tidak. Apalagi soal komitmen pemerintah, itu kan urusan lain lagi. Tapi soal pasar kebudayaan kita, soal pasar ini kan kita lihat saja datanya dari pengguna internet. Indonesia itu penduduk kita di data saya terakhir itu Februari 2024 221 juta jumlah penduduk kita. Dan itu semua pengguna internet. Kenapa? Karena anak-anak juga main handphone sekarang. Nah, harusnya itu anak-anak nggak dihitung, tapi karena anak-anak juga main handphone, mamanya sibuk, apalagi mama-mama muda, untuk mendiamkan anaknya pakai handphone gitu. Dari 221 juta pengguna internet di Indonesia di Februari 2024, 50% diantaranya itu 50,7 persisnya itu laki-laki, 49,1% itu perempuan.
Jadi kalau ada anggapan perempuan tuh lebih sibuk dengan handphone, itu salah. Datanya nggak bilang begitu, ya kan? Itu hanya di otak laki-laki yang cemburuan yang menyatakan perempuan itu sibuk dengan handphone. Karena datanya tuh laki-laki lebih banyak main handphone, 50,7%. Kalau dari generasi Z tentu lebih tinggi, 34,4%. Milenial itu 30,6%, X itu 18,9%. Sisanya itu generasi sampai milenial, sampai kolonial. Sisanya. Sisanya itu. Nah, 221 juta pengguna internet ini sebenarnya pasar paling menjanjikan untuk jualan isu kebudayaan dan seni. Hanya saja kita belum memanfaatkannya dengan baik. Nah, itu saja masalahnya tuh. Nah, di mana kendalanya? Setidak-tidaknya saya berpikir dari pengalaman-pengalaman yang kami lakukan di Komisi Penyiaran, kendala utama itu ada di sumber daya. Kan itu selalu beririsan. Pertama sumber daya, kedua sumber dana. Sumber daya atau kompetensi. Pegiat budaya kita itu kan mayoritasnya usianya milenial ke atas tuh udah syukur. Tapi rata-rata itu generasi X yang lahirnya 70-an. Generasi 70, 60 ini tidak mungkinlah familiar dengan urusan editing video lewat handphone dan seterusnya. Generasi Z yang familiar dengan urusan editing, teknologi dan algoritma tidak familiar dengan budaya. Di situ letak masalah kita. Satu familiar dengan budayanya, satu lagi familiar dengan alatnya. Menyatukan dua jenis ini, disinilah letak fungsi pemerintah tuh sebenarnya. Itu masalah utama kita. Masalah kedua tentu sumber dana. Saya nggak tahu Pak Farhan, APBD di Lok Sumawe itu berapa persen untuk seni dan budaya. Setahu saya itu hanya diurus oleh satu bidang di dinas. Sama lah, kabupaten kota lain juga sama. Nah, kenapa tadi saya di awal mendukung rancangan kanun kebudayaan Aceh? Karena seterusnya pasti akan ada rancangan kanun budaya di tingkat kabupaten kota. Nah, Indonesia ini seringkali bermasalah dengan rancangan kanun. Rancangan peraturan daerah, peraturannya ada, uangnya nggak ada. Kalau anak zaman sekarang tuh bilang ini PR-nya ada, RP-nya tak ada. Itu dua hal yang selalu masalah itu. Percayalah teman-teman, kalau satu aturan disahkan tanpa menjamin dananya, bullshit itu. Ini tugas Pak Farhan nanti di DPR untuk memastikan kalau ada nanti rancangan kanun budaya di Lok Sumawe itu, berapa persen dari nilai APBD Lok Sumawe harus pakai persentase gitu. Kalau enggak kacau kita. Nanti urusan politik pilkada kalah hancur. Wali kotanya nggak mau plot kan? Ini kan urusan political will belakangan nanti. Tapi itu kita kasih PR lah ke Pak Farhan di DPR kan. Kemudian masalah kita yang kedua itu soal media, soal salurannya. Berharap Bapak Ibu tahu tidak, dari seluruh TV nasional itu yang menyiarkan program bahasa Aceh secara real time itu hanya Trans Group, lengkap dengan bahasa Aceh yang fasih dan benar. TV lainnya tidak. Kenapa? Untuk memproduksi konten kebudayaan itu kan mahal biayanya. Bayar narasumber aja tuh lumayan mahal tuh. Sehingga nggak banyak TV kita yang menyiarkan program dalam bahasa Aceh ya. Secara nasional, kalau secara lokal tuh ada. Yang siaran nasional. Kalau siaran TV itu kan dibagi dua. Satu nasional, satu lokal. Lokal itu yang bersiaran hanya di provinsi tertentu. Dan untuk
nasional hanya Transkop yang menyiarkannya. Satu-satunya itu. TV lain enggak. Terus saya berpikir tuh platform itu Bung Farhan sepertinya perlu didorong untuk menjadi milik pemerintah. Gitu. Sehingga nanti platform ini bisa monetize dengan pembagian bagi hasil dengan para seniman, para pencipta, para kurator, para arrangers dan seluruhnya gitu. Ya. Kalau ribet kali ngaturnya pakai ngatur dengan sistem YouTube juga boleh. YouTube itu kan udah jelas pembagiannya tuh. Ada persentasenya. Pencipta berapa, penyanyi berapa, arrangers berapa, itu kan semua langsung bayar rekening gitu. Kalau memang pemerintah terlalu pusing mikirinnya, pakai copy paste sistem YouTube juga boleh gitu. Nah, dukungan pemerintah ini penting. Kenapa? Karena untuk memproduksi konten budaya itu pasti mahal. Setahu saya harga produksi video klip di Losma itu 1 sampai 2 juta untuk lagu ya. Belum lagi dokumenter, belum lagi adat budaya yang ornamennya terlalu banyak. Itu kan panjang sekali urusannya dan mahal pasti. Disitulah letak menurut saya tuh campur tangan pemerintah. Satu, menyediakan platform, dua, dukungan pendanaan lewat kebijakan. Di Aceh itu ada platform digital milik pemerintah yang dikelola Dinas Pariwisata dan Budaya, tapi isinya itu kosong. Update terakhir itu 2023. Padahal di provinsi itu banyak sekali, ratusan juta bahkan miliaran kalau nggak salah saya itu angkanya produksi konten. Itu sumbernya dana pokir. Harusnya ini kan bisa didistribusi ke platform digital yang milik pemerintah, sehingga dokumentasinya juga mudah, orang asing mau datang juga mudah, kita juga mau akses mudah. Ini lebih bagus sedikit. Indonesiana TV. Indonesiana TV itu milik Kemendikbud, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Isinya juga dana-dana hibah itu sebenarnya. Produksi konten dana hibah. Pak Farhan itu salah satu penerimanya dulu ya. Itu lebih bagus. Kalau memang pemerintah lu semua mau, tiru itu aja juga boleh. Itu lebih konkret gitu ya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa ada undang-undang pemajuan kebudayaan yang menjamin dana abadi kebudayaan di Indonesia. Nama populernya itu Dana Indonesiana. Nah. Tapi ini tidak mudah lulusnya. Seniman, budayawan Aceh mungkin belum lebih dari 20 yang menerima Dana Indonesiana itu. Rasa-rasanya belum. Karena kurasinya terlalu ketat dan agak ribet memang. Ke depan mungkin bisa kita usul itu dan itu lebih simpel lah, sehingga menjamin tidak punahnya budaya lokal ini bisa terjaga. Mungkin itu diskusi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.